wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrilia Kurniasari. Saya guru di SD Muhammadiyah 18 Surabaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja video pembelajaran. Saya akan melaksanakan di kelas 5. Model pembelajaran Project Based Learning untuk mata pelajaran matematika, materi, pengolahan data, pameran biografi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 5 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sukses. Oke, bagus semuanya. Alhamdulillah, kita semuanya bisa hadir hari ini tanggal 15 ya, 15 Agustus tahun 2023. Ya, hari ini kita akan kembali belajar bersama Ustazah Sari ya untuk mata pelajaran matematika ya. Sebelumnya Ustazah mau periksa dulu kesiapan kalian. Nah, di antara kalian ada nggak yang tidak hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Fauzan. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa Fauzan yang nggak hadir hari ini? Sakit. Oke. Untuk Fauzan yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit ya, nggak bisa belajar sama-sama kita doakan supaya di kesempatan selanjutnya Fauzan bisa bergabung dan belajar bersama dengan kita. Dan semua yang ada di sini juga tetap menjaga kesehatan supaya tetap bisa belajar sama-sama ya. Oke, sebelum mulai belajar lagi, tolong ini meja sama kursinya dirapikan dulu, diluruskan bangkunya. Bangkunya diluruskan, ya Mas, nih Mas. Nah, diatur lagi. Nah, gitu kan cakep rapi ya. Oke, sudah. Terus kemudian bajunya juga sudah rapi semuanya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai dulu kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca doa. Ya, Fi. Duduk Islami, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Tundukkan kepalanya semuanya. Kita berdoa sama-sama yang khusyuk ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jalan bersiap. Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, kembali ke tempat. Supaya kegiatan belajar kita bisa berjalan dengan lancar, tertib, kesepakatan kelas ini harus tetap terlaksana selama kegiatan pembelajaran. Siap belajar dengan percaya diri? Siap. Siap belajar tertib? Siap. Siap belajar dengan mau bekerja sama dengan teman-teman? Masuk ya, nanti semua harus nggak ono sing gondok-gondokan ya dengan temannya ya. Terus mengikuti semua instruksi. Siap. Sekali lagi berusaha melakukan yang terbaik. Siap? Oke, bagus semuanya. Berarti sudah siap kita untuk belajar. Nah, untuk membuktikan kesiapan kalian kita tepuk dulu ya. Yuk, seperti biasanya tepuk 1, ya, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Good job buat kalian semuanya. Sebagai bukti nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah menyanyikan lagu nasional. Ya, salah seorang dari kalian yang bisa membantu Ustazah menjadi dirijen, yang lainnya silakan berdiri. Yuk, silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah tumpah darahku,
jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Mbak Zahra boleh kembali ke tempat. Nah, tadi kita sudah berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya Ustazah mau mengingatkan kalian pada materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Masih ingat nggak materi yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Data. Ya, oke. Coba Ustazah mau kamu menjawab dulu ya beberapa pertanyaan ini ya. Coba pertanyaannya ada beberapa ini. Ustazah tampilkan dulu. Ada 5 pertanyaan. Di antara pertanyaan-pertanyaan ini yang membutuhkan data untuk menjawabnya. Oke, saya tanya. Yang pertama, pertanyaan pertama, siapa namamu? Butuh data atau tidak? Tidak. Pertanyaan yang kedua, berapa berat badanmu? Tidak. Berapa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020? Ya. Oke. Apa pelajaran yang sedang kamu pelajari sekarang? Enggak ya, enggak perlu data yang ribet ya. Yang selanjutnya yang nomor 5. Apa pelajaran yang paling disukai siswa kelas 5A? Butuh data atau tidak? Siswa kelas 5A ada berapa banyak? Ada berapa? 28. Kalau cuma satu saja gampang ya. Tapi kalau ada 28 orang berarti butuh data. Bagus. Berikutnya yang kedua. Masih mengingat-ingat apa yang sudah kita pelajari pekan lalu. Cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data-data berikut? Nah, diteliti seperti kata Mbak Zahra. Bagus. Berikutnya, kalau peserta ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah 18, bagaimana cara mendapatkan datanya? Oh, dengan angket. Bagus, pinter. Untuk penderita demam berdarah selama 1 tahun di suatu rumah sakit. Oh iya, biasanya butuh survei ya. Kalau sama kayak itu loh, ada kuis yang sekarang itu lagi ada di TV itu apa? Family 100 survei ya. Survei membuktikan gitu ya. Nah, itu dilakukan untuk orang yang banyak ya di suatu tempat tertentu. Ya, betul, dengan cara survei. Bagus, berarti kalian masih mengingat apa yang sudah kita pelajari pekan lalu. Oke, di pertemuan kali ini kemudian kita akan belajar apa? Apa yang kita pelajari sekarang? Ada data. Ini kali ini koleksi perpustakaan. Terdiri dari majalah 96, koran sejumlah 32, buku cerita 131, komik 52, buku pengetahuan 32, buku pelajaran 87, kamus 25. Banyak ya datanya ya. Nah, supaya mudah dipahami, gimana caranya? Supaya gampang orang membaca, memahami data-data itu gak berupa uraian panjang gitu, gimana caranya? Ada yang tahu? Dihitung? Oke, bagus. Setelah dihitung kemudian? Dirangkum. Wah, ini bagus. Cara merangkumkannya supaya lebih mudah dipahami itu dengan cara apa? Nanti kita pelajari hari ini ya. Oke, bagus sekali. Next kita lanjutkan ya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengenai mengolah data. Mengolah data yang tadi banyak datanya macam-macam kita olah. Nah, dengan cara bagaimana? Nanti kalian akan menyaksikan tayangan video pembelajaran. Itu kita belajar dari sana tentang teknik-teknik mengolah data. Kemudian dengan cara berdiskusi dengan kelompok, kalian akan dapat menyajikan data tadi dalam bentuk tabel, piktogram, atau diagram batang. Kemudian diskusi kelompok lagi, nanti kalian akan dapat menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah berdasarkan data-data yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian melalui diskusi juga bisa membuktikan sebuah pernyataan itu benar atau salah berdasarkan data yang valid gitu ya, datanya itu jelas, logis, nah gitu, dengan diagram batang, piktogram atau tabel frekuensi. Lalu kemudian setelah itu kalian pastinya akan mampu untuk menganalisis data itu, kemudian dapat menghubungkan informasi yang diperoleh dengan kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Itu yang kita pelajari hari ini. Oke. Nah, ini minggu lalu Ustazah sudah minta kamu untuk mengisi lembar seperti ini. Iya, benar ya?
Sudah dilakukan kan? Nah ya, hari ini Ustazah akan melakukan pameran biografi. Jadi data-data yang sudah kamu isikan kemarin di lembar kerja yang sudah Ustazah sediakan, itu akan Ustazah pamerkan nih. Nanti kalian lihat pamerannya. Setelah itu akan kita coba mengolah data itu menjadi lebih mudah dipahami. Supaya lebih mudah dipahami. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Oke. Kita mulai ya. Coba kita amati dulu ya. Bagaimana sih caranya mengolah data itu? Simak baik-baik video ini. Kita akan membahas tentang materi penyajian data. Yang pertama adalah tabel, yang kedua adalah diagram data, yang ketiga diagram garis, yang keempat diagram lingkaran, dan yang kelima adalah diagram gambar. Kita akan belajar satu persatu penyajian data berikut ini. Kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, yang ini tegak ya. Yang ini mendatar. Diagram batang di sini disajikan dalam bentuk tegak. Di sini merupakan nilai siswa, kemudian di sini adalah banyaknya data. Kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan diagram batang yang dibuat secara mendatar. Di sini merupakan jenis buku dan yang di bawah ya, yang horizontal ini merupakan banyaknya data. Ini banyak datanya yang bagian bawah ya. Di sebelah kiri merupakan diagram batang yang dibuat secara tegak, dan yang di sebelah kanan merupakan diagram batang yang dibuat secara mendatar. Oke, tadi sudah kita saksikan bersama video pembelajaran tentang bagaimana mengolah data. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ini Ustazah bagikan nanti untuk kalian semuanya. Terus di dalam sini, itu juga ada lah, lihat, perhatikan. Yang seperti ini pernah ketemu nggak di mana ini? Kalau kode-kode semacam ini? Di mana di toko? Di mana? Iya, di Indomaret ada ya Mas ya. Iya. Nah biasanya di toko-toko di resto ada apa namanya kayak gini? QR code. Nah kalau kalian ingin mendapatkan informasi lebih jelas itu tadi, boleh juga nanti di sini di bahan ajar sudah Ustazah sediakan. Ini ada QR code-nya. Jadi nanti ini bisa di scan pakai HP-nya. Boleh dicoba deh. Salah seorang dari kalian, Mas Wino boleh dicoba. Ya. Dekatkan. Oke, tekan warna birunya. Ditunggu beberapa saat. Apa ya kira-kira yang muncul di sana ya? Lah, oke. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas Wawasan tentang bagaimana mengolah data itu dengan beberapa cara tadi. Kita sekarang akan merancang proyek untuk kita. Proyeknya apa? Lanjutannya dari yang sudah kamu buat minggu lalu. Kalau minggu lalu kamu mengumpulkan data biografi dari teman-teman kalian, maka kali ini kita olah datanya. Hari ini kita lanjutkan kegiatan belajar kita keluar. Yuk kita lihat pameran biografi di luar. Tapi sebelum itu Ustazah akan bagikan dulu LKPD dan menjelaskan tentang rancangan proyek kita. Boleh ya? Saya jelaskan dulu ya sebentar ya. Kurang lebih seperti ini. Langkah yang pertama untuk mengerjakan proyek itu adalah mengumpulkan data. Sudah dilakukan? Sudah? Lewat yang kemarin sudah. Selanjutnya kita buat data itu dalam bentuk tabel daftar. Nah ini LKPD-nya saya tunjukkan ya. Nanti silakan ditulis data-datanya dimasukkan di kolom-kolom ini. Kalau sudah nanti diubah menjadi tabel frekuensi. Tahu ya tabel frekuensi yang pakai turus-turus tadi di sini. Setelah itu kemudian kalian modelkan dengan nih saya sediakan beberapa balok. Kubus kayu. Ini nanti silakan kamu modelkan. Kurang lebih nanti kalau ditumpuk yang suka 5 berarti silakan ditumpuk 5. Yang suka 2 ditumpuk 2 kubus. Begitu ya? Paham ya? Nah, kalau sudah diubah di dalam bentuk diagram batang atau diagram gambar. Pilih mana yang kamu suka. Sesuaikan dengan selera dari kelompok kalian dan kebagian tema apa sih nanti kalian nanti. Kalau sudah nanti presentasi produknya ke depan kelas. Paham tentang alur proyek kita? Paham. Bisa kita mulai sekarang. Yang kelompok pertama kelompok
Sogan. Kelompok Sogan nanti tempatnya di sebelah sini ya. Selanjutnya kelompok Megamendung di belakangnya. Kemudian kelompok Sekar Jagat di tengah ya. Kemudian kelompok Kawung di depan. Kemudian kelompok Kamoro di sebelah kanan, Ustazah. Oke, bisa kita mulai dari sekarang? Silakan mulai atur tempat duduk sesuai kelompoknya dulu. Silakan. Sudah? Ini sudah berkumpul bersama dengan kelompoknya ya? Sudah, oke. Sekarang perwakilan untuk setiap kelompok. Silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD dan juga kubusnya. Silakan. Sama kelompoknya dan siap untuk menyelesaikan proyeknya? Oke, siap ya. Kita mulai proyeknya dengan yang pertama adalah menentukan dulu nih di antara sekian banyak data, kelompok kalian nanti akan kebagian menyelesaikan data membuat diagram yang mana ya. Oke, saya minta perwakilan dari kelompok Sogan maju satu. Silakan. Dipencet nih Mbak tombolnya Mbak. Kebagian apa? Cita-cita. Oke, Sogan dicatat ya. Cita-cita. Sip, berikutnya. Ya, kembali Mbak. Nah, selanjutnya kelompok Megamendung. Megamendung silakan maju. Nah, kira-kira kebagian apa? Oh, pelajaran. Benar, sudah berhenti? Ya, bagus. Kelompok Megamendung pelajaran. Oke, selanjutnya setelah ini silakan dirancang bersama kelompoknya. Bersama kelompoknya kalian akan menyelesaikan proyek ini dalam waktu kurang lebih waktunya berapa lama? Ya, saya tawarkan. Kurang lebih kalian butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan ini? 50 apa? 50 jam? 50 menit. 50 menit. Ada kira-kira bisa lebih cepat lagi nggak? Berapa? 45? 15? 20 menit cukup ya? Oke, 20 menit. Setelah ini kita menuju ke ruang pameran di depan. Nanti per kelompok silakan menuju ke ruang pameran dan diamati dan dicatat datanya dengan baik ya. Bisa kita mulai dari sekarang untuk menuju ke ruang pamer? Bagus ya. Ya tadi kerjasama kan ini menyelesaikannya. Ya silakan dipindahkan ke sini. Yuk silakan dipindahkan ke sana. Ya dibantu temannya yuk. Ya silakan dibantu teman-temannya. Bagus. Sip. Saya dilanjutkan. Oke, kan ke sana. Kalau sudah. Bagaimana menyajikan data dalam bentuk apa ini? Apa ini namanya? Tabel. Ya, dicari di situ. Bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama adalah tulis dulu nama-nama datanya. Ya, oke, bagus, sudah benar. Lanjutkan, Mbak. Matematika, yang suka berapa orang? Dilihat. 1. Silakan dibuat turusnya, pindahkan ke sini. Ya, bagus. Dilanjutkan. Dibantu ya temannya ya. Nah, silakan dilanjutkan.
Ya, bagus. Sudah diberi label ya. Oke, sip, pintar. Sementara ini yang terbanyak apa? Roblox. Oke. Ya, lanjutkan. Sip, bagus. Ayo Mas, kamu bantu apa Mas? Oke, good. Bagus kalau sudah disusun gitu. Nah, kan ketahuan ya siapa yang paling banyak, warna apa yang paling banyak disukai ya? Iya. Oke, good. Diberi warna yang sama atau beda-beda, Mas? Diberi warna beda-beda. Ya, bagus. Oke. Sampai sejauh ini yang paling banyak disukai apa? Tahu dari mana? Tahu dari mana kalau nasi goreng yang paling banyak disukai? Tumpukannya yang paling banyak, yang paling tinggi. Ya, oke, bagus. Silakan dilanjutkan ya, buat yang rapi ya. Oke, good job. Baik, kita sudah mencari data, mengumpulkan data, dan mengolah datanya tadi. Ada masalah nggak ketika mengerjakan? Oke, sekarang waktunya kita untuk menunjukkan hasil karya kalian. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ayo berdiri dulu semuanya, berdiri, berdiri yuk. Ayo semuanya berdiri dulu yuk. Ayo semuanya Mas, berdiri dulu yuk, berdiri yuk. Sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Istirahat dan bersiap. Ya, Vi. Baik, kita mulai dengan presentasi yang pertama, Mas. Presentasi yang pertama dari kelompok Sogan. Oke, silakan Sogan. Maju. Perhatikan baik-baik. Ketika ada temannya yang berpresentasi, sebaiknya sikap kita bagaimana? Nah, oke, kita dengarkan sama-sama ya presentasi teman kita. Silakan. Disimak betul. Untuk jumlah siswa yang menyukai TikTokers adalah ada 1. Sementara pembalap itu ada 1 juga. Sementara dokter itu ada 4. Dokternya 4. Jadi ada 4 orang yang menyukai dokter. Dan polisi atau TNI itu jumlahnya ada 6. Sementara komikus itu ada 1. Koki ada 2. Ya. Atlet ada 5. Oh, 5. Terus arsitek ada 2. Guru ada 1. Masinis ada 1. Penyanyi juga ada 1. Fotografer juga ada 1. Dan petinju juga ada 1. Nah, jumlah siswa yang menyukai di sini yang paling banyak adalah polisi dan TNI. Oke, bagus. Bagus sekali presentasi dari temannya. Tepuk tangan dong untuk yang Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan silakan. Oke, Mas Dani, silakan boleh bertanya Mas Danis. Polisi sama atlet ada berapa? TNI polisi dengan Atlet. atlet, ya. Selisihnya ada 1. Selisihnya ada 1. Oke, bagus. Terima kasih Mas Danis. Mas Danis boleh kasih nilai nggak? Menurut kamu penampilan presentasi dari kelompok Sogan dikasih rating berapa ini? 1 sampai 5. 1 sampai 5. 5 dari 5. 5 dari 5. Tepuk tangan untuk Sogan. Terima kasih boleh dikumpulkan. Selanjutnya dari kelompok presentasi dari kelompok Sekar Jagat. Benar ya? Silakan Mas Vino. Di sini saya akan menampilkan tabel frekuensi game online. Game online. ML ada 3. ML ada 3.
FF ada 3 orang. Dan FIFA ada 3. Roblox paling terbanyak karena memiliki 11 orang. World of Tanks Blitz 1 orang. Iya. Oke, sudah? Dah. Ya, alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak? Oh, ada yang mau bertanya? Bertanya dong, 1 orang. Kalau Pak tadi kan Putri, yang tanya Putra. Sekarang yang tanya yang Putri dong. Ayo silakan yang Putri boleh bertanya. Boleh? Ada pertanyaan? Oh iya, oke, silakan Mbak. Yang paling banyak apa yang paling sedikit tadi apa? Yang paling banyak dan yang paling sedikit apa Mas katanya? Yang paling banyak adalah Roblox karena memiliki 11 orang. Oh, Dan iya. yang paling tersedikit Stumble Guys ada 1 orang, Spek Volley 1 orang, dan Tap Color 1 orang, Top of Match 1 orang, World of Tanks Blitz ada 1 orang. Bagus, terima kasih presentasi tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi Ustazah akan membagikan asesmen untuk kalian ya. Ini dikerjakan langsung di sini ya. Ustazah tunggu ya, silakan dikerjakan. Setelah kegiatan presentasi juga sudah kita lakukan, maka kita sampai di akhir dari pembelajaran ini. Sudah selesai semuanya nih, tinggal kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Ada yang bisa membantu Ustazah untuk menyimpulkan? Oke, Mbak silakan Mbak. Ada tabel frekuensi, diagram gambar, ada diagram batang. Oh iya, ada 3 cara ya berarti ya Mbak ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Rena. Mbak Rena sudah membantu kita untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi ada 3 cara untuk mengolah data. Seperti yang sudah kita pelajari hari ini. Yaitu dengan menggunakan apa saja yang dibaca sama-sama? Tabel frekuensi, diagram batang, dan diagram gambar. Ini yang sudah kita pelajari hari ini. Sampai di mana berarti kegiatan belajar kita? Mengumpulkan data sudah kita lakukan? Sudah. Menyajikan data dalam bentuk tabel sudah kita lakukan? Sudah. Dalam bentuk diagram sudah kita lakukan? Sudah. Yang belum selanjutnya tinggal satu lagi. Apa itu? Yaitu menafsirkan data. Ya, oke. Untuk menafsirkan data akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup kegiatan ini dan membuat kalian lebih hafal, lebih ingat tentang cara mengolah data, kita nyanyi sama-sama. Semuanya ikut nyanyikan sama-sama ya. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Ada bentuk, ada yang bentuk dia bentuk, ada penyajian data. Dah selesai semuanya, kita sudah simpulkan bersama dan sudah kita review ya, sudah kita ingat-ingat ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Terakhir, silakan diangkat tongkatnya, tunjukkan kepada Ustazah bagaimana menurut pendapat kalian tentang kegiatan belajar kita hari ini. Yo, Ustazah mau tahu. Nah, bagus gitu ya. Oke, Ustazah rasa semuanya sudah bekerja dengan baik. Ustazah apresiasi juga apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Terima kasih atas penilaiannya. Oke, boleh disimpan lagi, boleh disimpan lagi. Jadi yang ini ya. Yang ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Bukan yang ini, bukan kan? Bagus. Sudah selesai semuanya kegiatan kita hari ini. Kegiatan penyajian data udah kita lakukan dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk menguji apa yang sudah kamu pelajari lagi, boleh dipelajari di rumah, boleh diklik link kuisis nanti akan Ustazah share di WA grup untuk kalian pelajari di rumah. Ini ada kuis online ya, dikerjakan ya di rumah ya.
Oke, terima kasih banyak. Kita lanjutkan. Nah, dengan apa terakhir? Doa penutup. Istidah dan bersiap. Baik, tadi yang sudah memimpin doa di awal siapa? Boleh bantu Ustazah lagi untuk memimpin doa di akhir. Silakan. Istidah dan bersiap. Ya, Fi. Ini berdoa. Duduk islami, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Yuk semuanya, tundukkan kepalanya. Oke, kita berdoa sungguh-sungguh semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Istidah dan bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.